Sodom atau Gomora tentunya akan teringat mengenai kisah di zaman Nabi Lut, mengenai dua kota yang hancur akibat dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kota tersebut hancur karena penduduknya kerap melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, berzina, dan berjudi. Dalam bahasa Ibrani, Sodom berarti terbakar, sementara Gomora adalah terkubur. Memang itu yang terjadi pada kota itu, terbakar dan terkubur. Ternyata kisah nyata mengenai kota atau daerah yang hancur akibat penduduknya kerap berbuat maksiat juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Daerah yang hilang akibat bencana tanah longsor yaitu Dusun Legetan yang terletak di Desa Pakasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada suatu malam, di pendopo Desa Legetan, tepatnya tanggal 16 April tahun 1955, suara gemuruh gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawariuh penari lengger dan genit. Bau arak Jawa, dupa, asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk. Satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah. Tak peduli pria dengan wanita, pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur berbaur dalam keriuhan libido malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tidak peduli hanyut menuruti nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di desa tersebut. Ya, memang hampir tiap malam desa makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak memuaskan birahi. Semakin malam semakin membaur antara suara dengung gong atau lengguhan penari penonton. Tanpa disadari di luar pendopo dusun, semakin malam rintik hujan turun semakin lebatnya. Namun hal itu tidak dirasakan oleh penikmat hiburan karena telah tenggelam dalam hipnotis nafsu yang melelahkan itu. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan sebagaimana hujan biasa di malam-malam sebelumnya. Hampir tengah malam lewat, hujan mulai reda. Jam menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba terdengar suara BUM. Sedemikian dahsyatnya, seperti suara meteor yang jatuh menghujam bumi. Gemuruh gamelan dan lenguhan riuh tiba-tiba sirna, sunyi, senyap, hilang tak terbekas, hanya dalam sekejap. Pagi harinya, tanggal 17 April tahun 1955, masyarakat di sekitar Dukuh Legetan yang penasaran dengan dentuman amat keras itu menyaksikan bahwa puncak gunung Pangamun-Amun sudah terbelah, dan belahannya itu utuh menimbun Dukuh Legetan. Dukuh Legetan yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya 352 orang mati. Kikirlah kawasan Dieng dan sekitarnya. Keanehan Gunung Pangamun-Amun. Seandainya Gunung Pangamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya, karena masih ada sungai dan jurang. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetan dan Gunung Pangamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu jauh, sehingga sulit diterima akal bahwa tanah longsor itu bisa menimpa desa. Jadi tanah itu seolah-olah terbang dari gunung dan menimpa desa. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetan. Siapakah yang mampu mengangkat separuh gunung itu? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Quran Surat Al-Mulk
ayat 16. Kisah ini serupa sebagaimana kaum Sodom Gomorrah yang ditimbun oleh ledakan dahsyat gunung Pompeii dalam sekejap. Bahkan dari sisa-sisa bekas reruntuhan saat ini masih tergambar jelas ketika kaum Sodom Gomorrah sedang dalam posisi berzina, tiba-tiba tertimbun tanah gunung dan material vulkanik. Geografis Legetan, indah, berkabut, dan misterius. Begitulah gambaran alam Dieng yang memang penuh keindahan. Kabut yang dapat hadir kapan saja, serta misteri-misteri di balik banyaknya kisah legenda di sana. Dukuh Legetan adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari kompleks pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Penduduknya adalah petani-petani yang makmur sehingga kaya raya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetan. Walaupun di daerah lain tidak panen, tetapi Legetan mampu panen berlimpah. Kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih bagus dari yang lainnya. Namun barangkali ini merupakan istidrak atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, dan orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Legetan umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras yang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger atau kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinaan. Anak yang incest dengan ibunya, perilaku homoseks dengan dalih budaya kejawen, serta beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di Dukuh Legetan. Bahkan menurut cerita turun-temurun, satu-satunya musola di Legetan saat itu dijadikan tempat memelihara anjing dan area bermain judi. Na'udzubillah min dzalik. Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetan dibuat tugu peringatan. Tugu beton 10 meter yang sudah lapuk dimakan usia itu masih berdiri tegak di tengah ladang di desa Pakasiran di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Tugu tersebut tertulis tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetan, serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pangamun-Amun pada tanggal 16 atau 17 bulan 4 tahun 1955. Pencarian terhadap korban kala itu hanya dipusatkan ke titik yang diduga merupakan lokasi rumah bau atau kepala dusun Legetan bernama Rana. Setelah dilakukan penggalian cukup lama oleh warga, tapi tak sedikit para korban dibiarkan terkubur karena amat sulit dievakuasi. Satu istri Rana lainnya bernama Kastari, satu-satunya warga Legetan yang selamat karena ia pergi dari rumah sebelum gunung itu longsor. Semoga kisah ini bisa kita jadikan pelajaran bersama agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Nah, bagaimana pendapat saudara?